Oke, kita lanjutkan untuk soal penerapan distribusi normal yang ketiga ya. Langsung saja. Oke, sekarang kita punya soal sebuah perusahaan menggaji karyawannya dengan rata-rata Rp925 per jam dengan simpangan baku Rp60. Bila gaji berdistribusi normal, oke, berarti kita punya X adalah besarnya gaji ya, gaji karyawan yang berdistribusi normal. Oke, lanjut. Di sini kita punya rata-rata gaji itu adalah 925 dan simpangan bakunya adalah Rp60. Lanjut sekarang, berapa persen karyawan yang bergaji antara dan termasuk 875 dan 965. Oke, berarti ini yang A ini menanyakan berapa nih peluang si X itu berada di antara 875 dan termasuk gitu ya. Kalau termasuk berarti dia pakai gini, 875 kecil sama X kecil sama 969. Nah, untuk mencari ini kita butuh nilai Z untuk setiap batas-batasnya. Langsung saja di sini untuk Z dengan nilai X 875 kita kurangkan dengan rata-rata per 60. Nah, jadi saya tuliskan kembali rumus mengkonversi Z dari X ya. X dikurang mu per sigma ya. Jadi ini yang akan kita gunakan terus. Oke, dari sini kita punya Z. Z itu berapa nilainya ini? 150 negatif ya. Negatif 150 per 60. Oh no, 50 dong. Ini negatif 50 per 60 ya. Karena ya benar. Jadi ini adalah sekitar 5 per 6. 5 per 6 berapa? Sebentar saya cari dulu ya. 0,833. 0,83 gitu. Kemudian untuk Z yang berikutnya, untuk Z dengan X-nya 969 dikurang 925 per 60, kita punya berapa ini? 45 ya, 44 dong. 44 per 60. 44 dibagi 60 itu adalah 0,73. Oke, jadi peluang saat X berada di antara 875 dan termasuk itu gitu ya, 969, itu bisa kita cari dengan cara mencari peluang si Z itu berada di antara 0,83 kecil sama Z kecil sama 0,73. Tapi kok kurang ini ya, kurang. Oh iya, makanya aneh. Ini ada negatif di sininya. Nah, itu baru oke. Nah, ini saya tulisnya sebelah sini dikit ya. Jadi kalau Z itu bisa bekerja pada tabel normal baku kalau misalnya bentuknya itu peluang Z kurang dari. Jadi kita ubah jadi Z kurang dari berapa nih? 0,73 dikurang dengan peluang Z kurang dari 0,83 karena sama dengan, sebenarnya kalau di normal baku juga nggak berpengaruh ya, maksudnya di continue maksud saya. Oke, nah selanjutnya kita butuh tabel ini negatif, tabel normal baku 0,73 ya pertama. 0,73 0,7 terus ada 3 di sini, jadi ini dia 0,7673.
0,7673. Lalu kita cari untuk negatif 0,83. Oh, negatif ya. Negatif 0,83. Jadi ini dia 0,2033. Ya, ini tinggal dikurangkan 0, ya dari belakang ya, 0,465. Oke, jadi persentasenya ya setara dengan 56,4% karyawan yang punya gaji di antara ini dan ini. Oke, untuk soal B, di atas berapa rupiahkah 5% gaji per jam tertinggi? Nah, ini sama kayak tadi. Ini kita misalkan dulu, ini adalah garis bilangan gaji, ini gaji minimum dan ini gaji maksimum. Nah, terdapat 15% karyawan dengan gaji tertinggi. Nah, ini. Nah, kira-kira berapa nih batas gaji terendah dari 15% itu? Jadi batasnya itu berapa? Itulah pertanyaannya. Kita misalkan ini K. Jadi bentuk ini bisa kita tulis seperti ini. Oke. Peluang saat X lebih dari K itu adalah 15%. Nah, atau 1 dikurang peluang saat X kurang dari K itu adalah 85%. Jadi peluang saat X kurang dari K adalah berapa? Ini udah saya cari langsung, sorry. Jadi ini tetap 15%. Jadi peluang X kurang dari K adalah 1 dikurang 15%. Atau ya 100% dikurang 15% berapa? Ya 85%. Jadi sekarang peluang saat X kurang dari K itu adalah 0,85. Nah, ini setara dengan peluang saat Z kurang dari Z kecil, yaitu 0,85. Nah, berapakah Z kecilnya? Gitu. Nah, ini juga kita cari menggunakan tabel normal ya. 0,85. Oh. Ini kenapa? Kenapa sih ini? Sabar ya. Oh my goodness. Oke. Ya, di sini kita mau cari 0,85 ya. Ini negatif. Oke, ini dia. 0,8023. 0,8023 berarti Z-nya adalah 0,8023. Nah, karena kita udah dapat Z, nah Z ini, untuk mencari K bagaimana caranya? Berarti K itu sama dengan Z ya, ini ya, dari sini kita bisa gunakan X sama dengan Z dikali sigma ditambah mu. Nah, ini.
Seperti hal yang sama. Jadi Z-nya berapa? 0,8023 dikali sigmanya. Sigma berapa? 60 ditambah mu. Mu-nya berapa? 925. Oke, kita cari dulu. 8023 kali 6. 18, 13, 1, 1, 48. 0 di belakang koma ada 4. Tapi ini 60 sebenarnya. Taruh 01. 1, 2, 3, 4. Jadi adalah 48,138 ditambah 925. Jadi ini ditambah 925. 8, 31, 13, 1, 7, 9. Jadi nilainya adalah 973,138. Nah, inilah gaji terendah. Tahu kalau kalian mau jadikan ini ke tidak ada angka di belakang koma, ini setara dengan 973 rupiah ya. Jadi inilah gaji terendah dari 15% gaji tertinggi. Nah, gitu. Jadi di sini itu batasnya adalah 973 rupiah. Gitu ya. Oke, saya rasa sekian untuk pembahasan penerapan distribusi normal. Selanjutnya kita akan bahas untuk distribusi normal yang menghampiri distribusi binomial. Oke, terima kasih.